Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Irham Nawatiawati dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka tulang pada manusia. Baik, langsung saja pada slide berikutnya, yaitu mengenai kerangka tulang. Kerangka tulang sendiri merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan juga melindungi beberapa organ lunak, terutama tangan, tengkorak, maupun panggul. Lalu sistem rangka sendiri merupakan sistem yang terdiri dari tulang dan juga struktur yang membangun hubungan di antara tulang-tulang tersebut. Lalu sistem rangka juga membentuk rangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan juga organ-organ yang melekat padanya. Berikut adalah gambar pada kerangka manusia. Selanjutnya itu ada fungsi sistem rangka. Yang pertama itu sebagai penegak tubuh. Tulang berfungsi untuk menopang tubuh agar bisa berdiri tegak. Terus tanpa tulang, tubuh akan seperti gel yang tidak bisa memiliki bentuk tetap. Terus sistem rangka memberikan struktur yang memungkinkan tubuh mempertahankan postur yang benar. Terus yang kedua itu sebagai pembentukan tubuh. Sistem rangka membentuk rangka dasar manusia. Rangka menentukan bentuk fisik kita, terus seperti tinggi badan kita, bentuk wajah kita, bentuk dada, bentuk tangan, bentuk kaki, bentuk kepala. Nah, setiap individu memiliki bentuk rangka yang berbeda-beda. Terus, sebagai tempat melekatnya otot rangka, tulang menyediakan permukaan untuk melekatnya otot-otot rangka. Ketika otot berkontraksi, mereka akan menarik tulang sehingga menghasilkan gerakan. Seperti contohnya gerakan ini. Ini kan otot rangkanya berkontraksi dan menghasilkan gerak ya. Terus, oleh karena itu, tulang dan otot bekerja sama untuk melakukan pergerakan pada tubuh kita. Terus yang keempat ada sebagai pelindung bagian tubuh yang penting seperti otak kita, jantung, dan juga paru-paru. Jadi fungsi sistem rangka itu sebagai tempat perlindungan organ vital kita. Terus yang kelima itu sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Di dalam tulang, terutama tulang pipih dan juga ujung tulang panjang, terdapat sumsum tulang parah yang berfungsi memproduksi sel darah merah. Sel darah merah dan juga sel darah putih, terus ada juga keping merah, keping darah atau disebut trombosit. Ini penting banget untuk fungsi sistem peredaran darah dan juga kekebalan tubuh kita. Terus yang terakhir itu ada sebagai alat gerak pasif. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Dia itu memerlukan bantuan dari otot untuk gerak, sehingga disebut dengan gerak pasif. Tulang dapat menghasilkan gerakan itu karena bantuan dari otot. Misalnya, lengan dapat mengangkat karena otot menarik tulang lengan atas. Nah, itu merupakan fungsi dari fungsi sistem rangka. Berikutnya adalah kelompok besar tulang. Nah, kelompok besar tulang ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian poros tubuh atau yang biasanya kita sebut itu aksial. Bagian aksial ini terdiri dari 8 buah tulang tengkorak, 25 buah tulang dada, lalu ada tulang rusuk, ada tulang belakang dan juga tulang panggul, ada tulang telinga dalam, tulang wajah, dan juga tulang tenggorokan. Dari tulang-tulang tersebut terdiri atas 80 tulang pada manusia dewasa umumnya. Lalu bagian yang kedua itu bagian alat gerak atau bisa disebut apendikular. Apendikular ini terdiri atas anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak atas dan bawah ini terdiri atas 126 tulang manusia dewasa umumnya. Dari bagian tulang poros tubuh maupun bagian alat gerak, umumnya manusia dewasa itu memiliki jumlah tulang 206. Lalu rangka tulang melindungi beberapa organ vital, yaitu ada 6. Yang pertama itu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini melindungi otak, mata, dan juga telinga bagian dalam. Lalu tulang belakang itu melindungi sumsum tulang belakang, tulang rusuk, dada, dan juga paru-paru dan jantung kita.
Lalu ada tulang belikat dan juga selangka, itu melindungi bagian bahu kita, bahu sini dan bahu sini ya. Terus juga ada tulang belakang, itu melindungi sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan juga pinggul. Lalu ada tulang tempurung lutut dan juga asta, itu melindungi lutut dan juga bagian siku kita. Lalu yang terakhir itu ada tulang pergelangan tangan dan juga kaki, itu tentunya melindungi pergelangan kita dan juga kaki kita. Terus yang kedua itu ada fungsi tulang. Fungsi tulang sendiri itu yang pertama sebagai formasi kerangka. Nah, dengan pembentuknya kerangka tubuh menentukan bentuk dan juga ukuran tubuh. Lalu yang kedua itu ada sebagai penggerak. Penggerak ini untuk beraktivitas selama pergerakan kita sehari-hari. Terus yang ketiga itu sebagai pelindung. Nah, pelindung ini untuk melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh. Lalu yang keempat itu sebagai hematopoise, yaitu pembentukan sel-sel darah merah yang terjadi pada sumsum tulang merah. Lalu yang terakhir itu sebagai penyimpanan, yaitu sebagai penyimpanan kalsium dan juga fosfor. Berikutnya adalah rangka manusia. Nah, rangka manusia ini dibagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan, tulang keras, dan juga tulang pengikat sendi. Berikut adalah penjelasan dari rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari tulang rawan. Nah, tulang rawan sendiri ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu bagian rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini bersifat lentur serta terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin atau campuran protein dan polisakarida. Lalu pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan juga sedikit zat kapur. Terus pada orang dewasa, tulang rawan dapat terdapat beberapa tempat, misalnya pada daun telinga, hidung, tulang dada, dan juga sendi-sendi tulang, lalu juga ada di antara ruas tulang belakang. Nah, bagian kedua dari tulang rawan yaitu tulang elastis, yaitu susunannya itu ada polisakarium, matriks, sel, dan juga laguna tulang rawan. Nah, laguna tulang rawan elastis ini sama dengan tulang rawan hialin. Terus, akan tetapi serat kolagen tulang rawan elastis tidak bersebar dan nyata seperti pada tulang rawan hialin. Lalu, bentuk serat elastis bergelombang dan juga bila ditekan, dibengkokkan, terasa lentur dan cepat kembali ke bentuk semula. Itu seperti telinga kita yang kita pegang maupun kita ubur-ubur bentuknya itu akan kembali ke bentuk semula karena sifatnya itu elastis. Nah, tulang rawan elastis itu terdapat pada telinga kita. Selanjutnya, yang ketiga itu ada fibrosa. Fibrosa itu matriknya mengandung serabut kolagen kasar dan tidak teratur, lalu tidak pernah terdiri sendiri, tetapi secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang terdekat, lalu terletak di pergelangan tulang belakang dan juga sambungan antar tulang. Contohnya pada tulang panggul kita dan juga tulang tempurung lutut kita. Selanjutnya, rangka tulang yang kedua itu yaitu ada tulang keras. Tulang keras sendiri adalah jenis tulang yang padat, keras, dan juga kaku. Sering disebut sebagai tulang sejati. Nah, tulang ini terbentuk dari tulang rawan yang mengalami oksidasi, yaitu proses pembentukan tulang keras. Fungsi tulang keras sendiri sangat penting, yaitu untuk memberikan dukungan dan kekuatan dan juga melindungi organ vital, serta memungkinkan tubuh bergerak dengan lancar. Tulang keras ini dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan juga tulang spons. Tulang kompak sendiri adalah tulang yang matriknya tersusun rapat dan padat yang mengandung zat kapur dan juga fosfor. Pada bagian tengah tulang kompak, contohnya tulang pipa, pada bagian tengah terdapat saluran pembuluh darah. Terus ada pembuluh limfu dan juga saraf dan dikelilingi oleh sel tulang. Lalu bagian yang kedua itu ada tulang spons. Tulang spons ini adalah tulang yang matriknya berembut dan tersusun oleh anyaman trabelus yang mirip dengan pecahan genting. Berikutnya ada
tulang pengikat sendi. Tulang pengikat sendi sendiri merupakan jaringan ikat yang sifatnya tetap, lentur, dan juga elastis, lalu berfungsi menghubungkan dua atau beberapa tulang yang dapat bergerak dan juga membentuk suatu sendi dan melindungi sendi tersebut. Nah, hubungan antar tulang ini biasanya kita sebut itu artikulasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, artikulasi itu pembentukan hubungan antar tulang. Jadi, artikulasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada synarthrosis, amfiartrosis, dan juga diartrosis. Nah, yang pertama itu synarthrosis. Synarthrosis ini persendian antara tulang-tulang yang membentuk tengkorak disebut sendi mati atau synarthrosis. Ini adalah jenis sendi tetap atau berserap yang menghubungkan dua tulang atau lebih serta mempunyai sifat tidak menimbulkan pergerakan. Nah, sedangkan amfiartrosis sendiri adalah jenis sendi yang memungkinkan gerakan tetapi secara terbatas. Sendi ini menghubungkan antara tulang dan tidak memiliki rongga sambungan sehingga tulang langsung menyatu dengan tulang rawan. Itu seperti contoh gerak terbatas itu kalau kita kayak ke samping begini itu tidak bisa muter sepenuhnya tapi hanya beberapa derajat saja. Lalu yang kedua itu ada diartrosis. Diartrosis itu sendi gerak atau diartrosis yang menghubungkan antara tulang dan memungkinkan terjadinya gerak, baik gerak satu arah, dua arah, maupun ke segala arah. Contohnya itu pada tangan kita, gelangan tangan kita itu bisa satu arah, dua arah, maupun ke segala arah. Berikutnya ada struktur mikrotropis tulang. Struktur mikrotropis tulang ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu ada sistem Havers, yaitu saluran Havers yang sejajar dengan sumbu tulang. Di dalam saluran terdapat pembuluh darah dan juga saraf. Lalu yang kedua itu ada lamela. Lamela sendiri merupakan lempeng tulang yang tersusun konsentris. Terus yang ketiga itu ada lakuna. Lakuna itu ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang yang keras dan juga telah mati. Terus yang terakhir itu ada kanalikuli. Kanalikuli itu saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan juga mengeluarkan zat sisa. Berikutnya adalah osifikasi. Osifikasi sendiri adalah proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan atau kartilago. Osifikasi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu intramembran dan juga endokondium. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang yang terjadi langsung dari jaringan mesenkim asal mula jaringan ikat, lalu tanpa pembentukan tulang rawan. Terus prosesnya itu osifikasi intramembran terjadi pada tulang pipi seperti tengkorak, tulang belikat, tulang wajah, dan juga tulang dada. Terus kalau endokondium itu pembentukan tulang penyusun kerangka tubuh yang berasal dari perkembangan tulang rawan. Proses ini penting bagi pembentukan semua tulang dan juga tulang panjang kerangka aksial seperti tulang belakang, tulang rusuk, serta kerangka apendikuler atau anggota badan. Nah, nah pembahasan selanjutnya itu mengenai kerangka tubuh manusia. Kerangka tubuh manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak sendiri ini dibagi menjadi 2. Ada tulang yang membentuk tengkorak otak dan juga tulang yang membentuk tengkorak wajah. Yang pertama adalah tulang yang membentuk tengkorak otak itu ada tulang tahi kita, terus juga ada tulang ubun-ubun di bagian sini, terus ada tulang kepala belakang bagian sini seperti yang digambar, terus ada tulang pelipis, dan juga ada tulang baji. Tulang bajinya itu di kanan dan kiri sama dengan tulang pelipis kanan dan juga kiri. Terus tulang yang membentuk tengkorak itu ada tulang tapis, tulang pipi kanan dan juga pipi kiri, tulang hidung, tulang mata, terus tulang air mata, terus rongga mata, rahang atas, rahang bawah,
terus langit-langit, bagian sini langit-langit, dan juga tulang vomer. Berikutnya itu ada tulang badan. Tulang badan ini ada tulang dada. Tulang dada terdiri dari tulang dada bulu itu di bagian sini. Ini di bagian sini itu tulang dada bulu. Seperti yang di gambar ini di bagian sini. Terus ada tulang dada badan itu di bawahnya tulang dada bulu. Berarti di sininya di bagian sininya itu tulang dada badan. Terus ada tulang pedang-pedangan di bawahnya tulang dada badan. Lalu ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini ada 7 tulang rusuk sejati di tubuh kita. Jadi letaknya tuh di sini, mulai dari sini nih, ini sampai di kira-kira di sekitar sini. Nah, itu ada 7 tulang rusuk sejati. Terus ada juga tulang rusuk palsu itu ada di bawahnya tulang rusuk sejati. Terus ada juga tulang rusuk melayang. Lalu ada tulang bahu. Tulang bahu itu ada dua tulang belikat kanan dan kiri di bagian sini ya. Ini sampai sini dua belikat. Terus ada juga dua tulang selangka di bagian sini. Dua tulang selangka itu bagian yang ini yang menonjol ini dan ini. Nah, itu namanya dua tulang selangka. Lalu ada juga tulang panggul. Tulang panggul itu tulang bagian bawah. Itu ada dua tulang pinggul kanan dan kiri. Terus ada tulang tutut kanan dan kiri juga. Lalu ada juga dua tulang kemaluan. Berikutnya itu ada tulang punggung atau tulang belakang. Tulang punggung ini terdiri dari 7 ruas tulang belakang seperti yang digambar, letaknya itu di bagian atas, di bagian sini. Terus ada 12 tulang punggung dan juga ada 5 ruas tulang kerangka, lalu ada 4 ruas tulang ekor. Biasanya tulang ekor ini kalau sudah patah, seseorang akan mengalami lumpuh permanen. Lalu selanjutnya ada tulang anggota gerak bagian tangan. Itu ada anggota gerak bagian atas, dua tulang lengan atas di bagian sini, terus ada dua tulang pengepil itu di bagian sini, luas dua tulang pengepil, terus ada juga dua tulang hasta, 2 kali 5 tulang telapak tangan kita ya, 2 kali 5 telapak tangan, terus ada 2 kali 5 tulang pergelangan tangan, dan juga ada 2 kali 14 ruas tulang jari-jari tangan. Ini jari-jari tangan kita. Terus selanjutnya ada anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ini terdiri dari 2 tulang paha yang digambar, terus 2 tulang tempurung lutut, ada 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang tumit, lalu ada 2 kali 5 tulang telapak kaki, ada 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, dan juga ada 2 kali 14 tulang jari kaki. Nah, penjelasan berikutnya itu mengenai gangguan penyakit pada tulang. Yang pertama itu ada gangguan fisiologis pada tulang, yaitu osteoporosis. Ini terjadi karena pemadatan tulang berkurang akibat kekurangan kalsium ataupun penurunan hormon estrogen. Tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan juga massa tulang akan menurun. Gangguan ini biasanya terjadi pada wanita lansia maupun wanita yang sedang mengalami menopause. Nah, bentuk tubuh pada penderita ini tuh biasanya punggungnya kan bungkuk. Lalu yang kedua itu ada rakitis. Rakitis itu pelundakan dan juga deformitas tulang pada anak akibat kekurangan vitamin D, kalsium maupun fosfor. Hal ini terjadi karena mineralisasi tulang. Nah, bentuk dari penderita tersebut biasanya kaki anak-anak itu bentuknya akan
bentuknya tuh akan begini, tidak seperti kaki anak normal pada umumnya. Lalu yang ketiga itu ada microcephalus. Microcephalus itu gangguan perkembangan otak selama dalam kandungan sehingga ukuran otak lebih kecil dari yang normal. Biasanya akibat infeksi genetik maupun juga gangguan metabolik. Ini tuh bentuk kepala bayinya tuh lebih kecil dari yang normal, lalu wajahnya tuh tampak sempit dan juga biasanya disertai dengan perkembangan mental dan juga fisik yang berbeda pada anak kuat normalnya. Lalu yang keempat itu ada gangguan hidrosefalus. Gangguan hidrosefalus ini penumpukan cairan cerebrosipital yaitu CSF di dalam rongga otak karena gangguan aliran atau penyerapan. Yang ini menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Lalu bentuk tubuhnya itu biasanya kepalanya itu lebih besar daripada bayi umumnya, terus dahinya tuh menonjol dan juga bola mata tampak menurun. Uh, bola mata tampak menurun itu biasanya kayak gejala sunset eyes. Nah, jika dibiarkan, ini tuh bisa mempengaruhi perkembangan otak dan juga tubuh pada balita tersebut. Lalu, gangguan yang terakhir itu ada layus ataupun semu. Ini tuh terjadi kelemahan otot akibat infeksi seperti polio, tapi tanpa kerusakan langsung pada tulang. Otot kehilangan tonus dan kekurangan kekuatan. Terus bentuk tubuh pada penderita tersebut itu anggota gerak tampak lemas atau lumpuh. Ototnya tuh mengecil dan juga penderita itu akan kesulitan berdiri ataupun berjalan. Jadi seperti orang lumpuh ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada kelainan penyakit pada tulang. Yang pertama itu karena kecelakaan. Biasanya akibat drama kecelakaan, jatuh tertabrak maupun benturan keras dapat menyebabkan patah tulang atau fraktur, terus menyebabkan retak juga bisa, ataupun dislokasi sendi yang sering terjadi mungkin patah tulang ataupun dislokasi sendi ya teman-teman. Itu tuh jika tidak ditangani dengan benar biasanya menimbulkan kelainan bentuk tulang secara permanen. Biasanya kalau contoh kecilnya tuh kalau kita habis jatuh terus patah tulang, kalau didiemin aja itu bentuk tulangnya tuh nggak bakal kembali ke semula, dia bakal kayak bisa sembuh tapi itu bentuknya nggak sempurna gitu. Terus yang kedua itu karena kuman atau penyakit polio atau sifilis. Itu tuh kalau penyakit polio sendiri itu merusak sistem saraf motorik sehingga otot lumpuh dan tulang tidak berkembang normal. Bentuk tubuh bisa mengalami kelumpuhan satu sisi dan juga kaki pengecil atau postur tidak seimbang. Terus yang penyakit sifilis itu bisa mempengaruhi perkembangan tulang, terutama pada bayi, menyebabkan kelainan bentuk tulang panjang dan juga wajah. Terus yang ketiga itu karena kurang gizi. Karena kurang gizi ini biasanya kekurangan vitamin dan juga mineral, terutama vitamin D, kalsium, dan juga fosfor ya. Nah, ini tuh bisa menyebabkan rakitis pada anak ataupun osteomalacia pada orang dewasa, yaitu pelunakan tulang atau bengkok dan gangguan pertumbuhan pada tulang. Terus yang keempat itu ada karena kebiasaan atau sikap duduk kita. Ini tuh postur tubuh yang buruk seperti membungkuk terus-menerus dan juga saat duduk maupun saat membawa tas berat di satu sisi saja itu tuh bisa menyebabkan kelainan tulang belakang seperti skoliosis, lordosis ataupun kifosis. Terus yang kelima itu ada osteoartritis. Osteoartritis ini peradangan sendi karena degenerasi tulang rawan. Ini tuh umumnya terjadi pada usia lanjut seperti gejalanya tuh nyeri sendi, kaku, dan juga keterbatasan gerak seperti lansia pada umumnya ya. Mereka kan sering mengalami nyeri sendi dan juga keterbatasan gerak karena usia lanjut tersebut. Terus tulangnya tuh bisa menebal atau membentuk tonjolan yang menyebabkan demoralisasi sendi. Terus yang terakhir itu ada faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini ada beberapa penyakit tulang bersifat genetik seperti yang pertama, osteogenesis imperfecta, itu tulang rapuh sejak lahir. Jadi, itu bisa
faktor keturunan. Terus yang kedua ada skoliosis genetik. Skoliosis genetik ini pelengkungan tulang belakang sejak remaja. Terus ada achondroplasia, yaitu kelainan pertumbuhan tulang yang menyebabkan tulang tubuh tuh kayak kerdil. Tulang tubuhnya tuh kerdil, kayak kecil gitu loh. Kalian pernah kan lihat orang-orang kayak dia udah usianya udah dewasa nih, udah kayak 20 tahun ataupun 19 tahun, tapi badannya tuh masih kayak anak-anak umur 5 tahun, kayak anak SD. Nah, itu tuh kelainan achondroplasia. Nah, pada slide terakhir yang bakal kita bahas ya teman-teman, itu mengenai makanan yang bagus untuk tulang kita. Yang pertama itu ada susu. Kenapa sih susu? Karena susu itu mengandung kalsium, vitamin D, fosfor, dan juga protein. Ini tuh manfaatnya untuk membantu pertumbuhan dan juga kekuatan tulang serta mencegah osteoporosis. Terus ada juga sayur hijau. Sayur hijau ini termasuk bayam dan juga sawi. Ini tuh mengandung kalsium, vitamin K, magnesium. Nah, manfaatnya sendiri itu untuk mendukung pembentukan tulang dan juga menjaga kepadatan tulang kita. Terus ada juga brokoli. Brokoli ini tuh mengandung kalsium, vitamin C, dan juga eh, vitamin K. Ini tuh manfaatnya bagus banget untuk penyerapan kalsium, kolagen untuk tulang. Terus ada juga ikan teri dan juga ikan sarden. Ikan teri dan ikan sarden ini tentunya mengandung kalsium karena dimakan dengan tulangnya. Nah, ini juga mengandung vitamin D dan juga omega 3. Manfaatnya bagi tulang sendiri itu menjaga kekuatan tulang dan juga mengurangi peradangan pada sendi. Terus ada kacang almond. Kacang almond ini tuh mengandung magnesium, kalsium, dan juga protein. Manfaatnya bagi tulang kita itu untuk membantu proses mineralisasi tulang. Terus ada buah jeruk. Buah jeruk ini tuh mengandung tentunya vitamin C. Manfaatnya untuk tulang itu meningkatkan produksi kolagen yang penting untuk struktur tulang. Terus ada seafood. Seafood ini biasanya berupa kerang, udang, maupun ikan laut lainnya. Itu tuh mengandung vitamin D, kalsium, fosfor, dan juga omega 3 yang tinggi. Manfaatnya bagi tulang itu membantu penyerapan kalsium dan juga menjaga kesehatan sendi. Terus ada juga ubi jalar. Ubi jalar ini mengandung magnesium, potasium, vitamin A, dan juga vitamin C. Manfaatnya itu mengatur metabolisme tulang dan juga membantu membentukkan jaringan tulang baru. Terus ada juga sumsum tulang sapi. Sumsum tulang sapi ini tuh mengandung kolagen, lemak sehat, dan juga mineral. Manfaatnya untuk mendukung pembentukan jaringan ikat dan juga tulang rawan. Lalu ada juga tempe dan telur. Tempe dan telur ini yang pertama ada tempe. Tempe itu mengandung kalsium, protein, dan juga isoflavon. Terus telur sendiri itu mengandung vitamin D pada kuning telurnya dan juga protein. Terus manfaatnya bagi tulang kita itu meningkatkan kekuatan dan juga elastisitas tulang. Nah, secara umum, kalsium, vitamin D, magnesium, lalu vitamin K, dan juga protein adalah zat gizi utama untuk pembentukan dan juga pemeliharaan tulang yang sehat. Jadi, dari makanan-makanan tersebut itu sangat bagus untuk pembentukan maupun pertumbuhan pada tulang kita. Nah, itu saja yang akan saya jelaskan mengenai kerangka tulang dan sebagainya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.